Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, dalam masa Prapaskah yang ke-5. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau yang membangkitkan semangat tobat dalam hati umat-Mu. Dengarkanlah permohonan kami dan terangilah hati putra dan putri-Mu, agar kami Kau kuduskan karena usaha tobat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapakmu, itulah yang kamu perbuat." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesombongan dan keangkuhan adalah ciri khas manusia yang membuatnya sulit untuk bertobat. Kesombongan dan keangkuhan membuat orang sulit untuk mendengarkan orang lain dan memeriksa diri. Akibatnya akan sulit juga orang yang demikian sampai pada pertobatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal ini tampak dalam pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi, sebagaimana kita dengar tadi dalam bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita. Orang-orang Yahudi merasa menjadi orang merdeka, bukan hamba. Bahkan dalam diri mereka ada kehendak jahat, yaitu ingin membunuh Tuhan Yesus. Membunuh adalah perbuatan yang tidak sesuai status keturunan Abraham. Orang-orang Yahudi yang berhadapan dengan Yesus sulit masuk dalam pertobatan karena kesombongan mereka terhadap status sebagai keturunan Abraham, bangsa terpilih, bangsa yang dipilih oleh Allah. Mereka sombong sebagai keturunan Abraham, bukan hamba. Ya, memang mereka adalah keturunan Abraham dan bukan hamba, tetapi hidup dan perilaku mereka tidak sesuai dengan kehendak atau apa yang dihidupi oleh Abraham. Memang secara sejarah keturunan mereka berasal dari orang-orang merdeka, bangsa pilihan Allah, keturunan Abraham. Tapi dalam penghayatan iman, mereka sungguh jauh dari apa yang seharusnya dihidupi, disandang sebagai bangsa pilihan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dalam kadar tertentu adalah Israel baru yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, kita percaya bahwa kita adalah pengikut atau orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah benar seluruh hidup kita, segala pergulatan kita, segala pergumulan kita, segala keberadaan kita sudah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan? Apakah seluruh hidup kita sudah sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah? Apakah dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak tertinggi yang kita kejar dan usahakan dalam seluruh kehidupan kita? Kita harus masuk ke dalam hati kita dan memeriksa diri kita, kehidupan kita dengan jujur. Maka masa Prapaskah yang dianugerahkan oleh gereja kepada kita adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk kembali bercermin, berkaca terhadap hidup kita. Kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita dengan serendah-rendahnya, agar supaya kita dapat melihat bahwa ada begitu banyak cacat celah dalam hidup kita. Hanya dengan kerendahan hati, hanya dengan mengandalkan Allah, hanya dengan menjadikan kehendak Allah sebagai patokan tertinggi dalam hidup kita, kita akan mampu melihat pergulatan hidup kita. Kita hanya dapat melihat pergulatan hidup kita apabila kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Marilah kita berlangkah maju bersama, menjadikan 3 hal utama, amal, puasa, dan doa, sebagai sarana untuk membersihkan kehidupan kita dari berbagai cacat celah. Semoga pada akhirnya kita semakin bersatu dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.